Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, terima kasih telah hadir di Zoom meeting kali ini. Jadi saya sebenarnya ngadain Zoom itu karena sebuah sebuah apa namanya keresahan, keprihatinan melihat kondisi market yang seperti ini, yang sangat volatile begitu. Terus bagi teman-teman, kalau yang sudah berpengalaman di market barangkali aman-aman saja karena sudah terbiasa mengalami gejolak market yang sedemikian rupa. Tapi bagi sebagian kita yang masih baru dan apa namanya baru mencoba meraba-raba bagaimana tradingnya grup kita, mungkin akan bingung, malah bukan bukan cuan, malah akhirnya keseringan cut loss gitu. Nah, saya mengkhawatirkan itu. Jadi ada semacam kekhawatiran, ada semacam beban moral di saya selaku owner grup gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nah, karena itu maka saya pengen sedikit berbagi sharing ke teman-teman kalau marketnya kayak gini itu kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, jadi kalau yang saya lakukan itu biasanya setidaknya ada empat langkah. Yang pertama screening. Ya tentu empat ini tidak sesimpel apa yang saya tulis di sini memang, tapi setidaknya ada empat kegiatan besar yang saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan screening. Yang kedua, setelah screening selesai, susun stock universe. Yang ketiga adalah mempergunakan RDN sesuai dengan fungsinya. Yang keempat atur strategi atau eksekusinya nanti gimana. Nah, biasanya nih nanti di yang keempat ini yang sering bermasalah. Ya, jadi mungkin teman-teman bahkan ada beberapa dari kita mungkin yang sejak awal ini sudah bermasalah. Gitu. Jadi saya ingin berbagi karena alasan itu. Nah, tapi ini bukan, sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan kebenaran. Jadi ini adalah gaya yang saya pakai gitu ya. Jadi maksudnya saya ingin berbagi bagaimana style yang saya pakai. Jadi kalau misalnya ada cara yang lain yang barangkali lebih baik, ya tentu itu bebas untuk dilakukan. Oke, kita pertama-tama sebelum nanti kita diskusi tanya jawab macam-macam, saya ingin sampaikan minimal 4 hal ini dulu, baru nanti kita diskusikan. Karena biasanya kalau sudah diskusi terus akhirnya bahas saham ini gimana, saham itu gimana gitu ya, nanti malah jadi terlalu lebar batasannya. Nah, sebelum terlalu lebar, saya batasi ini dulu, 4 langkah dalam strategi menghadapi market yang agak apa namanya, menurut saya agak sulit dilakukan, ditaklukkan gitu. Oke, yang pertama dari sisi screening. Kalau dari sisi screening tentu saya cenderung cari saham uptrend ya. Saya cenderung cari saham uptrend. Kalau Bapak Ibu bingung, Pak, Bapak cari saham uptrend tapi kok belinya selalu cari bottom, iya. Sahamnya uptrend tapi posisinya bottom. Jadi nanti kita jelaskan detail di situ ya. Nah, cari saham uptrendnya kalau ngeliat chart ya langsung terlihat di chart. Kalau misalnya Bapak Ibu perlu bantuan bot, kalau yang saya pakai kan eh, saya pakai bot haki saham ya. Dan sebenarnya teknik screening ini sudah ada videonya kalau misalnya Bapak Ibu tonton. Jadi saya pakai bot haki saham, komennya itu skor MV1 atau skor MV2 gitu ya. Lalu kemudian buat list konglomerasi. Jadi kenapa kok ini penting? Karena seringkali dalam satu grup konglomerasi itu, misalnya kita yang sedang hot apa Panin misalnya. Nah, di antara Panin itu ada dua yang sedang balapan, satu PNBN, dua apa PNLF misalnya. Walaupun nanti juga ada AMAH, ada macam-macam. Yang ketiga analisa sektoral. Nah, kita misalnya mencontoh ya, ini salah contohnya begini. Ini ada sahamnya Sandiaga Uno CS ya. Ini ada grup Lipo, di sini ada Panin.
gitu ya. Nah, maka setelah kita lihat ada kelompok-kelompok gini, ada klaster-klaster gini, kemudian kita bisa lihat biasanya dalam satu grup. Nah, yang memang yang istimewa adalah sahamnya Sandiaga Uno ya, istilahnya mau beli yang mana aja memang uptrend semua gitu. Nah, yang jadi masalah adalah kalau sahamnya model begini nih, ini kan tidak bisa kita tidak bisa kita main comot aja kan, tidak bisa main comot. Biasanya model LIPO, model Panin, model grup HT, model Sinarmas itu kan biasanya bergilir. Atau sekarang misalnya yang lagi manggung juga Tankorps gitu ya, yang belakangan yang lagi manggung adalah Zone sama Rise. Ya, ada Zone, ada Rise. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah itu semua, kemudian kita iris lagi, kita bagi klaster-klasternya lagi, lalu kita tentukan kriterianya. Ya, kriteria yang kita mau. Misalnya yang lagi hits, misalnya transportasi tapi hanya transportasi laut, energi tapi hanya coal misalnya. Atau energi boleh ke minyak karena kemarin, atau ke gas gitu ya, karena kemarin Rusia sudah resmi memutus jaringan gas untuk Denmark, untuk Finlandia, untuk Jerman, untuk negara-negara tetangganya itu ya, Finlandia dan seterusnya. Jadi dengan seperti itu maka kita sekarang punya stock universe. Nah, kalau mau lebih expert lagi mungkin bisa ditentukan irisannya. Irisan dalam arti ada hubungan antara saham A dan saham B misalnya yang tidak terlihat, jarang terlihat mungkin, atau mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa ada saham kalau nggak salah itu BMSR mau mengakuisisi kalau nggak salah Bevich. Sementara saham bank digital tidak hype, maka yang diterbangin adalah yang mau beli BMSR-nya. Jadi terbalik posisinya ya. Biasanya kan yang mau diakuisisi nih yang terapresiasi. Ini enggak. Yang terapresiasi malah justru pihak yang mau beli. Nah, gitu. Nah, itu kan story-nya harus kita kupas, artinya ada kemampuan selain sudah intersection antar lini, terus kemudian kita melihat, karena kita tahu satu teori bahwa saham bergerak berdasarkan kepentingan. Nah, atas dasar hubungan-hubungan kausalitas itu antara siapa mau beli, siapa mau dibeli dan seterusnya, kemudian bagaimana cara membangun story-nya itulah yang kemudian perlu dipahami untuk kemudian kita memasukkan emiten-emiten itu ke dalam watchlist kita, gitu ya. Nah, dengan seperti itu maka kita sekarang punya stock universe misalnya. Misalnya kita comot dari mana? Dari Sandiaga Uno, oke lah. Kalau kita nggak boleh beli semuanya, misalnya saya mau ambil satu induknya dan satu call untuk Untuk Adro gitu ya. Ataupun mau dimasukin watchlist semua juga boleh. Kalau untuk Panin misalnya ada PNBN dan PNLF. Misalnya karena alasannya adalah PNBN itu ada rumor mau diakuisisi di harga 5.000 misalnya. Rumor tapi ya, ini sekali lagi ini rumor. Lalu kemudian ada kalau misalnya mau slow ya kan, yang dividennya tinggi boleh ngincer Panin Sekuritas misalnya. Ya. Ada asuransinya, ada PNLF, ada AMAH. Nah, bagaimana cara memutuskannya dan peruntukannya untuk apa itu yang kemudian preferensinya nanti beda-beda. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Saya asumsikan jadi sekarang Bapak Ibu di sini sudah menyusun stock universe masing-masing sesuai dengan cara screening tadi ya, sahamnya uptrend, terus kemudian dari konglomerasi itu kita comot salah satu atau salah dua atau kemungkinan beberapa yang menurut kita ada kepentingannya. Kepentingan itu dibangun dari story yang mana. Nah, itu yang kemudian perlu diteliti lebih dalam. Nah,
Itu cara nyusun stock universe. Nah, dari stock universe ini kemudian kita masuk ke dalam eksekusi. Nah, di sini biasanya setelah 3 tahapan di awal berhasil, di sini aja masih ada kemungkinan gagal. Kenapa kemungkinan gagal? Karena begini, kita itu ketika entry, kita itu tidak menentukan kita sebenarnya sedang memainkan role yang mana. Kita mau scalping, swing, atau investing misalnya. Kalau mau scalping ya scalping saja gitu kan. Misalnya saya scalper yang cukup 2% out. Udah. Saya mau swing, artinya swing ini butuh bukan hanya strategi entry tapi juga butuh memahami gambar besar, pemahaman tentang tren, pemahaman tentang market structure, pemahaman tentang banyak. Berarti kan di swing ini diperlukan itu ya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah money manajemennya. Karena seringkali gagalnya kita cuan secara keseluruhan ya, all porto maksudnya. Cuan itu kan kita ngomongnya bottom line porto kita kan. Itu karena money management kita kurang baik gitu ya. Money management kita kurang baik. Lalu kemudian investing. Jadi dari ini semua masing-masing strateginya berbeda. Bagaimana melakukan money manajemennya, bagaimana mentreatmentnya. Jadi misalnya ada kalau misalnya teknik scalping berarti Bapak Ibu harus bisa membaca bid offer gitu ya. Bid offernya seperti apa. Dan kalau misalnya yang sudah belajar barangkali yang ikut kelas bisa belajar dari Pak JP atau belajar dari kelas scalper atau belajar dari manapun mungkin sudah tahulah bid offernya seperti apa. Lalu kemudian kalau mau swing saya harus melakukan apa, kalau investing saya harus melakukan apa. Nah, ini repotnya seringkali ditukar-tukar walaupun juga bisa dalam arti gini. Saya memasukkan misalnya yang saya buatkan video itu ada auto, ada BDMN, ada apa? MPMX, ada PPRX gitu ya. Bisa saja saya nyimpen BDMN di satu RDN untuk investasi, tapi saya juga scalping menggunakan RDN yang lain. Yang tidak boleh adalah kalau RDN yang kita gunakan untuk investasi kita pakai juga untuk scalping, bubar, pasti batal. Kegiatan investasi kita pasti gagal. Nah, ini yang tidak boleh. Nah, mungkin sampai sini, habis itu yang repot adalah money management ini sering kali gagal karena gini misalnya ya, yang kemarin saya buatkan contoh, saya share screen dulu. Oh sorry, ini harus saya akhiri. Saya masuk ke chart misalnya. Misalnya kita sudah menemukan apa? Menemukan sebelum ini misalnya, ini contoh saja dulu ya. Saya asal ngambil barang. Ya udahlah daripada berproses. Misalnya ini juga pernah kita jadikan menu trading. Jadi kenapa kok PRJA dijadikan menu trading di Pro gitu misalnya ya. Teman-teman yang di Pro kan pernah trading ini ya ketika handling. Jadi strateginya adalah kalau saham masih belum apa namanya belum membentuk higher high higher low secara konsisten, maka kalau misalnya kita yakin dia ada di fresh demand area di sini misalnya ya sudah sejak awal Bapak Ibu ketika beli langsung tentukan niat. Artinya kalau mau investing Bapak Ibu sudah tahu ini wajarnya di harga berapa, terus kemudian alokasi dana, strategi belinya seperti apa, alokasi dananya seperti apa. Kalau mau dijadikan swing misalnya, oh berarti target saya misalnya ke berapa? 300 misalnya. Oke. Berarti kalau saya sudah entry di sini, nah sekarang tergantung.
bagaimana teknik entry-nya dan bagaimana melakukan money management-nya. Yang celaka adalah entry-nya benar, pas entry pertama benar, tapi kemudian money management-nya buruk. Itu yang kemudian malah posisinya bikin grogi, malah kemungkinan malah jadi cut loss, padahal masih tren belum berakhir. Nah, kebetulan beberapa hari terakhir ini ada teman kita yang sedang melakukan uji coba, ya, sudah membuat screener nih. Saya sudah izin ke beliau, tapi beliaunya mengatakan, Pak, tolong jangan disebut dulu, artinya ini belum bisa dibagikan ke teman-teman, tidak jualan, tidak untuk diduplikasi dulu, tidak dijual lah intinya gitu. Tapi untuk dilakukan uji coba. Nah, kebetulan saya diberikan akses pribadi sama beliaunya. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ketika melakukan entry misalnya di sini, Bapak Ibu maunya swing misalnya dibawa ke atas, ya kan ini sempat profit nih dari 220 ke 244 gitu ya. Bapak Ibu belum TP. Besoknya atau misalnya pas beli di sini terus di sini beli lagi. Karena mikir targetnya ada di 300 misalnya. Nah, ternyata dibawa turun. Setelah dibawa turun, grogi, terus cut loss. Padahal yang seharusnya dilakukan oleh Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus memahami apakah ini sudah patah tren atau belum, satu. Yang kedua, bagaimana kondisi kalau misalnya Bapak Ibu suka pakai bandarmologi, kondisi bandarmologi atau kondisi broker summary-nya kayak apa. Kalau misalnya ketika Bapak Ibu mau memutuskan ketika market berjalan, setidaknya Bapak Ibu harus punya alat bantu. Nah, model alat bantu seperti inilah yang digunakan. Nah, kalau alat bantu terserah lah, mau pakai MA yang standar boleh, mau pakai macam-macam boleh. Hanya memang hari ini saya sedang melakukan uji coba ini. Jadi ini adalah screener yang fungsinya untuk mendeteksi akumulasi dan distribusi. Jadi kalau menurut screener ini hanya contoh ya, bukan ajakan jual beli gitu ya. Ini berstatus akumulasi. Pak, tapi kok itu merah? Ya, tapi dia berstatus akumulasi. Kalau misalnya ini cara pakainya, menurut yang punya adalah sepanjang bar merah ini kan ada angka 0, bar merah ini kemudian di atas MA, maka dia sudah masuk ke fase akumulasi. Artinya ketika beli sekarang, itu Bapak Ibu termasuk yang early check-in lah gitu kira-kira. Lalu kemudian kemarin misalnya, ini sekali lagi hanya contoh, misalnya REITs, ini hanya contoh saja. Ini waktu itu juga saya contohkan dan tadi saya ngobrol juga sama teman-teman di MIC apa di mana ya? Yang saya bilang saya beroperasi di area 520, 535. Ya, saya beroperasi di. Nah, kenapa kok saya nggak berani nyebut saham ini di grup besar, karena satu posisinya sudah tinggi, kedua lotnya tipis. Nah, bagaimana cara tetap misalnya kita punya posisi di bawah, bagaimana caranya kita yakin masih hold, misalnya gitu ya. Ini bagian dari strategi menghadapi market yang volatile, maka saya ambilkan contoh yang sangat volatile. Kalau Bapak Ibu perhatikan pergerakan hariannya, ini 80 poin dalam satu hari. 80 poin untuk harga 500 ke 600 itu lebar banget gitu ya. Itu lebar banget. Maka saya akan melihat gambar besar dari sisi weekly dan gambar kecil sampai dengan 1 jaman. Itu yang saya lakukan gitu. Untuk memutuskan apakah saya masih hold atau saya harus out.
Nah, poin yang ingin saya sampaikan dari dua contoh ini adalah bukan untuk rekomendasi jual beli ya. Poin yang ingin saya sampaikan dari dua contoh ini adalah Bapak Ibu itu punya gambaran kira-kira saya harus melakukan apa ketika kondisi marketnya begini. Misalnya kemarin saya buat contoh tentang STAA dan ini kayaknya akan terulang di KKGI. Sebelum ke KKGI saya ke STAA. Ini kan kemarin saya buatkan video seperti ini ya. Kita beli di sini, lalu di bawah naik, tidak TP, dibanting. Ya, dibantingnya dalam. Tapi tetap sampai ke tujuan di TP. Nah, pertanyaannya, Pak, ini kita sudah tahu sahamnya uptrend. Lalu yang jadi masalah adalah marketnya, kalau saya FOMO beli di sini, tahu-tahu besoknya ARB. Begitu ARB, saya nggak mau beli karena takut, ternyata besoknya langsung diangkatkan gitu sekarang marketnya kayak gitu ya. Marketnya apa namanya tidak bersahabat bagi teman-teman yang apa namanya tidak punya waktu untuk di depan layar. Kita tinggal tahu-tahu udah dibantingnya dalam. Sementara nggak ada stop loss, maka obat satu-satunya adalah apa? Money management yang bagus. Contoh misalnya KBLV. Nah, mungkin Bapak Ibu juga bertanya-tanya, kenapa kemarin saya di ARB kok berani beli, padahal kondisinya kayak gini. Karena saya melihat memang masih akumulasi. Yang kedua, ya tadi ada alasan mau divestasi link ya. Yang ketiga, menurut screener ini barang oke, gitu ya. Ini barang oke masih proses markup. Makanya saya berani beli. Nah, walaupun kemudian kemarin saya melakukan kesalahan. Kesalahan saya adalah setelah beli di ARB, saya ganjel satu tik di atas harga ARB. Dan ternyata di akhir dikasih. Jadi saya punya barang agak banyak. Jadi terpaksa tadi pagi saya keluar sebagian. Dan sebagian masih saya simpan. Tapi intinya adalah, kalau cerita ini lengkap, saya waktu itu beli di 250, lalu di bawah naik. Ya. Di bawah naik saya diem aja, sudah 97% saya diem aja, dibanting lagi. Dibanting ini ARB, ini ARB. Lalu saya beli lagi di sini. Pertanyaannya, kalau normal, pasar market normal, harusnya saya sudah cut loss. Karena apa? Karena sudah cuan 7%, lalu dibanting 14%. Nggak jadi cuan, malah jadi cut loss. Maka kita balik lagi ke strategi yang ke apa namanya, yang slide tadi yang saya bagikan. Kita harus jelas menentukan gayanya. Kita mau ngapain? Kalau mau ODT, berarti ketika dikasih 7%, saya harus keluar dong. Tapi ternyata enggak, karena saya pengen melakukan swing trading. Maka saya siap dengan resikonya. Resikonya apa? Resikonya ternyata dibanting lagi. Nah, kalau dibanting untuk mengantisipasi dibanting lagi, artinya apa? Artinya Bapak Ibu harus punya nafas yang cukup panjang untuk bisa memaintain saham ini gitu. Jadi yang pengen saya sampaikan adalah tolong Bapak Ibu perhatikan. Jadi maksudnya ketika masuk di sebuah emiten atau di satu saham, tentukan saya mau ngapain. Karena itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana strategi entry, bagaimana strategi mengelola portofolio dan jumlah besaran dana yang dialokasikan gitu. Kalau ini salah alokasi dana, ketika beli di sini kan, waktu itu saya bilang di grup MEJ Pro, saya beli KPLV 250, di bawah naik ke 2 berapa ya? 268. Lalu besoknya 270-an, lalu dibanting ARB. Bukan cuan, malah jadi rugi. Nah, itu kan jadi lucu ya, dikasih 7% nggak mau, malah jadi rugi. Tapi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan tetap diam karena apa? Karena
saya memperlakukan money management. Jadi intinya itulah. Ini bukan soal cerita apa, bukan soal cerita eh, keberhasilan, tapi soal bagaimana cara mengelola porto sejak awal, niatnya gimana. Nah, beruntungnya saya tuh diberikan fasilitas ini. Selain memang kalau saya nggak pakai ini, saya tentu akan lebih repot karena harus menghitung secara manual. Saya lihat proper summary. Walaupun di grup Pro saya sudah sampaikan ya bahwa si BD ada di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan indikator yang dibuat Pak JB juga bisa. Artinya yang dibuat Pak dan tim Pak JB itu kan terlihat tuh average-nya ada di berapa, maka itu bisa menjadi acuan. Jadi intinya sih seperti itu Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa pastikan Bapak Ibu sudah melakukan langkah-langkah itu. Nah, kalau misalnya entry di market yang seperti ini, saran saya satu kesimpulannya saham yang Bapak Ibu pegang jangan terlalu banyak. Yang kedua, pastikan selalu ada cash di RDN Bapak Ibu supaya bisa mengatur nafas ketika mau beli. Bahkan yang ini Bapak Ibu, bocorannya yang ini, saya beli di 250 itu hanya 10% dari alokasi untuk KBLV. Jadi ketika saya dibanting ARB 2 kali, saya dengan tenang beli lagi. Jadi itu intinya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, sekarang saya ke KKGI. Kenapa ini saya bahas? Karena kemarin kita beli di 665, saya bilang saya nitip lot. Nah, ketika di bawah naik, kita diam aja kan? Kita diam aja. 665 sempat berapa ini? Tertingginya 700. Tidak TP karena saya maunya jual di higher high. Saya maunya jual di higher high. Ternyata yang terjadi seperti STAA itu. Sekarang posisinya malah jadi floating loss. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pertama, 665-nya masih nitip sendal. Kenapa saya tidak cut loss? Saya masih tenang aja. Yang kedua, saya belum melihat ini patah trend. Kalaupun misalnya koreksi terjauh, kita akan melakukan simulasi misalnya. Ini hanya simulasi ya Bapak Ibu ya. Misalnya kita melihat dari sisi weekly, weekly-nya juga belum ada masalah. Kemudian dari sisi daily, kalau misalnya kita pakai Fibonacci, kemungkinan terjauhnya adalah area sini 590. Mudah-mudahan di 610 cukup, tapi bisa terjadi dia dibawa ke 5 berapa? 580 gitu. Nah, saya tidak akan beli kecuali kalau misalnya besok ARB terus dimakan. Jadi kenapa kemarin KBLV berani beli di ARB karena begitu ARB saya lihat ada dan ARB-nya masih pagi ya. ARB-nya masih pagi lalu di ARB itu dimakan. Kalau ARB-nya siang tentu saya nggak akan walaupun dimakan saya nggak akan biasanya tidak akan bereaksi terlebih dahulu sebelum closing market. Apa kegunaannya? Karena saya perlu identifikasi, perlu ngecek apa sebenarnya yang terjadi di belakang layar. Artinya saya harus selain melihat chart, saya harus melihat broker summary. Jadi intinya itu yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan, saya persilahkan raise hand dan open mic-nya. Monggo. Atau ada Pak JB belum ya? Pak JB jadi join nggak? Sebentar. Saya stop screen dulu. Saya pengen kalau misalnya beliau ada apa namanya?
mungkin udah istirahat karena ada Pak JB? Nggak ada ya? Izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Sebelumnya salam kenal Pak. Ya, Pak JB. Pak, ada 2 pertanyaan dari saya mengenai indikator yang tadi disampaikan Bapak itu. Dari kreatornya atau developernya itu atau yang mengembangkan itu menjelaskan ke Bapak enggak ya itu bisa jadi seperti itu sumbernya dari data apa aja gitu Pak? Oh ya, kemarin saya belum nanya sedetail itu, saya baru bertanya soal cara pemakaian karena saya kan punya kita tukar pikiran gitu ya, Zoom sekitar 3 jam. Jadi saya bilang ini cara trading saya, terus beliau menjelaskan dengan screener ini. Kebetulan cara trading yang saya terapkan dengan kaidah dengan kaidah screener ini cocok persis gitu. Intinya itu sih. Jadi maksudnya ini mempermudah mengambil keputusan ketika market berjalan. Selain kita sudah tahu kapan jam-jam kritis misalnya ya. Jam-jam kritis jam berapa sampai jam berapa, terus kemudian kita harus melihat dari sisi screenernya mengatakan apa gitu. Gitu sih, Pak. Kalau ya, mungkin kalau datanya kayaknya ini bundling dengan Ajaib kalau nggak salah. Tapi saya belum bisa ngomong lah karena beliau belum juga nggak presentasi soal itu. Nanti pada saatnya kemarin sih saya bilang gini, memang ada rencana gini sebenarnya Pak. Saya kan beberapa teman itu minta saya ngadain kelas. Saya belum mau karena satu alasannya adalah ketika saya jelaskan panjang lebar di kelas nanti, kalau ada yang tidak paham, artinya kalau dipraktekkan secara manual, nanti peserta tidak bisa mengimplementasikan apa yang sudah ditransfer di kelas. Nah, saya pengen ada indikator yang cocok. Nah, kemarin makanya saya diskusi 3 jam itu, saya merasa cocok, tapi memang perlu uji coba terlebih dahulu. Kalau uji coba ini jadi mungkin ini baru kemungkinan, baru saya akan ngadain kelas, lalu ada screener ini yang akan kita gunakan gitu, dan bagaimana cara aplikasinya gitu. Jadi walaupun misalnya di kelas tidak paham persis apa yang kita sampaikan, setidaknya kalau tahu protokoler menggunakan screener ini, maka si peserta itu tetap bisa trading secara mandiri. Itu aja sih kuncinya. Gitu ya. Jadi nanti ya kedepannya untuk yang paling dekat itu nanti dijelaskan tentang gampangnya SOP-nya lah ya untuk menggunakan. Betul. Itu kan terlalu kalau dibuat kelas kan kayaknya terlalu terlalu sederhana kalau tidak tahu logik pemikiran di balik screener ini gitu. Itu Pak intinya. Terus satu lagi Pak. Iya Pak. Jujur saja saya ini kan pemula ini Pak, pemula dan memulai full time untuk trading di saham ini. Iya. Ya, dengan market seperti ini tuh akhir-akhir ini tuh saya bimbang. Sebelumnya itu saya memutuskan untuk swing gitu loh, full time tapi memang metodenya itu swing gitu. Tapi kok swing itu berat gitu, dalam artian harus benar-benar sabar, yang sabar gitu loh untuk market sekarang ini. Kalau yang saya rasa sih, terus saya mencoba scalping pun kadang-kadang ya bukan kadang-kadang sih, seringnya malah kena cut loss gitu loh. Gitu lah. Saya itu mempunyai pemikiran gimana ya? Oh, di akhir-akhir ini di hari-hari terakhir ini saya mempunyai pemikiran scalping di blue chip gitu. Jadi ibaratnya kayak separuh scalping, separuh swing gitu loh. Jadi diambil jalan tengah gitu. Kira-kira ada advice nggak Pak? Ada saran nggak Pak dengan pemikiran saya seperti itu? Iya Pak, Bapak bisa memainkan beberapa peran, bisa saja, tapi RDN-nya jangan dicampur. Karena sekali RDN-nya, misalnya Bapak cuma punya 1 RDN,
Bapak invest di BCA sekaligus scalping BCA, bubar. Pasti rusak. Karena average-nya akan terganggu, lalu ketika average-nya makin tinggi, psikologis Bapak terganggu. Maka akhirnya udahlah lepas aja daripada loss gitu. Pasti Bapak tidak betah melihat ketika suatu saat BBCA misalnya koreksi portonya merah, lalu yang terjadi adalah kebiasaan mencet sell gitu. Oh gitu. Ya ya. Itu sih Pak intinya. Nah, Oh, ya. itu Indomie goreng banyak. Indomie goreng. Baik, ada yang lain, Bapak Ibu? Mungkin dari saya itu dulu Pak. Terima Ya, kasih terima kasih Mas sebelumnya. Jeno. Pak Jeno ya. Ya nanti saya akan bagikan 2 video barangkali di grup ya. 2 video tentang money management dan konsultasi porto kalau diizinkan sama teman-teman yang pro. Jadi karena teman-teman yang pro itu ada sesi konsultasi porto yang biasanya untuk teman-teman yang baru nanti baiknya nonton itu. Jadi tahu bagaimana gaya kita mengatur portofolio dan biasanya detailnya ada di konsultasi porto itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi silakan Pak. Sebentar saya ambil dulu. Oke. Ya. Ada yang mau bertanya silakan raise hand dan open mic-nya. Di sini saya lihat ada beberapa teman-teman yang sudah secara kemampuan chartingnya sudah sangat bagus. Jadi mungkin bisa berdiskusi atau sekedar memberikan tambahan dari apa-apa yang saya sampaikan jika belum ada pertanyaan. Silakan. Nggak ada nih, benar? Kalau nggak ada, saya akhiri. Tapi kalau masih ada diskusi ya kita lanjutkan. Pak Satimin. Iya Pak. Izin bertanya. Iya, itu mengenai KBLV yang dilepas ke pihak Excel ya. Kalau dilihat kan KBLV-nya malah turun, kemudian dari Excel-nya yang malah naik, gitu ya. Nah, jadi ini kan ceritanya setengahnya nyambung yang tadi Bapak sempat cerita ya. Pembeli malah yang lebih naik dibandingin yang yang ngejual ya. Benar ya Pak ya? Ya, normalnya kan nggak gitu Pak ya? Betul. Kalau seperti ini kita ambil kesempatan yang di Excel juga. Kebetulan saya ambil yang Excel Pak kemarin. Oh iya. Okay. Ambil yang Excel, memang ada floating ini ya, profit ya sekarang ya. Nah, cuma ini kan kita nggak tahu nih bergeraknya sampai seberapa jauh bakalan Excel ini kan? Iya. Gitu. Nah itu Pak, yang jadi pertanyaan ini Pak. Jadi mana nih antara Excel atau KBLV kalau menurut Pak saat ini? Iya, sekarang kedua-duanya sebenarnya ada di support ya. Sebenarnya kedua-duanya ada di support. Nah, sekarang tergantung style. Tergantung style dari kita masing-masing. Kalau Bapak lebih nyaman di saham yang market cap-nya besar, artinya karena lebih stabil begitu, ya Bapak bisa pegang Excel. Ya, Bapak lebih pegang Excel. Tapi kalau misalnya Bapak lebih suka yang adrenalinnya tinggi, ya barangkali bisa beli KBLV. Kedua-duanya sih posisinya bagus ya. Saya belum melihat dari sisi broker summary dan macam-macam, tapi kalau dilihat dari chart kan terlihat bahwa dia ada di support. Jadi saya menduga Bapak beli dari sini ya. Benar Pak. Nah, dari screener memang kalau Bapak beli di sini ini termasuk yang agresif, artinya baru tahap awal akumulasi. Oh, oke. Nah, seberapa jauh
kalau misalnya kita mau mau berpikir sangat optimis, tentu targetnya balik lagi ke 3390. Tapi kalau misalnya menengah, barangkali Bapak bisa secara bertahap TP-nya gitu. Ya, Misalnya Bapak parsial. menargetkan di sini sama di sini misalnya. Baru yang terakhir di 3390 kalau dikasih. Saya sih nggak tahu juga. Kita kan sama-sama nggak tahu di tengah market yang seperti ini. Benar. Itu Pak. Misalnya Bapak pakai tenggat waktu sampai dengan berapa? 30 Juni sampai berapa runningnya gitu. Ya, ini kan sampai tanggal 30 Juni kalau nggak salah ya dari Ya. memo itu ya. Iya, betul Pak. Oke, nangkep Pak. Thank you. Ya. Terima kasih Pak Robert. Thank you Pak. Ya. Ada yang lain? Silakan. Malam Pak, Ya, izin silakan. nanya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Di berita kan DGIK kan dia itu ya Pak, berhasil menjual treasury-nya ya Pak. DGIK jual treasury. 19,44 million treasury. Oh, oke. Itu corporate action-nya menurut Bapak gimana? Menarik nggak Pak? Oh, dia malah distribusi toh? Distribusi barang berarti. Dia guyur barangnya sendiri berarti Pak. Oh gitu. Nah, ini kan Jadi, sama seperti yang akan dilakukan Harum kan. Yang kalau Bapak nonton video saya tentang Harum itu. nonton Pak, dari 10.000 ke 11.000 terus turun lagi kan? Ke 12.000. Oh, seperti itu ya? 13.000 ya. Iya. Ya kan tercapai tuh kan Harum kan? Iya. Kalau 12.000 lalu dia akan jualan melalui KI gitu kan? Iya. Nah, kan gitu kira-kira seperti ini ya. Iya. Jadi karena ini kan sebelumnya ada buyback, dia buyback terus sudah harganya termarkup, lalu kemudian dia stock split. Jadi stock splitnya adalah strategi untuk jualan supaya terasa murah. Jadi bagi orang yang nggak mungkin kurang teliti gitu, oh ya Harum sekarang sudah murah, sudah 2000 berapa ini? 2180, lalu kemudian dia jualan saham treasury-nya yang hasil buyback itu. Jadi setelah dikumpulin diguyurin lagi ke market gitu. Oh, Gitu, berarti Pak, kayak gitu ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Ada yang lain? Izin Pak Juta, Pak Satimen? Ya, silakan. Ini kan ada juga corporate action ya, yang kita discuss kemarin itu terkait seger ya, SGER. Nah, ini ada 2 poin corporate action di akhir Juni ini. Yang pertama adalah pemberian dividen, yang kedua adalah pemberian saham bonus 1/9. Nah ini. Lagi ya? Iya, dengan ada sentimen kayak gini kan sebenarnya bagus ya Pak ya. Tapi kok herannya di hari ini di awal tadi sempat pertengahan market itu sempat diturunin sampai 2570, 2560. Nah, itu diangkat lagi sama dia. Nah, pas akhir sesi closing dibanting. Nah, ini di mana? Di ARB kan kayak gitu. Kalau kita lihat volumenya sih gede juga ya bandingan hari ini. Nah, ini gimana nih Pak? Ini apa menghadapi strategi batalan di tanggal 29 ya kalau nggak salah itu ada CA seperti itu. Nah ini tanggal 29 Juni Pak. Iya kalau nggak salah ya Pak. Masih jauh. Iya masih jauh jauh nggak apa-apa. Strateginya gimana Pak? Makasih Pak. Jadi kan seger itu sejak di 700 sudah begitu ya. Sejak 500 bahkan. Di sini kan. Ini kan pertama bagi saham bonus, lalu bagi dividen gitu kan. Ada 2. Karena saya ingat tuh Zoom kita bahas seger tuh kayaknya di chart yang ini kalau nggak salah. Iya, ini 740 yang saya bagikan slide-nya di grup MIJ yang umum tuh masih ada pasti. Ini saya bilang ini masih dikumpulin terus. Nah, sekarang
memang belakangan saya nggak ngikutin lagi karena saya melihatnya mahal banget ya, karena dari bawah banget kan ya. Ya kita ngelihat price action aja, apakah misalnya dia bisa mantul di 24 atau nunggu di 2000, tapi kayaknya sih nggak nyampe ya 2000 ya. Kalau 2000 ya mungkin akan ramai juga yang beli. Kalau memang ada apa saham bonus dan dividen. Saya nggak tahu koreksinya sampai berapa, tapi tak pikir si call belum selesai, cuman yang jadi masalah adalah kita kan pengennya dapat barang di bottom gitu ya, Pak. Rata-rata kan gitu ya, sama dengan apa namanya kemarin APMM gitu ya. BSSR kan Bapak masih pegang ya? Yang kemarin saya bilang beli di berapa? 3560 gitu. Sudah lepas Pak, nggak dapat. Oh, udah dilepas lagi. Iya, nunggu di 3500 nggak kejemput. Oh. 3400 nggak kejemput. Akhirnya udah naik duluan. Oh ya sudah, rezekinya segitu. Ya saya kira waktu itu kan saya bilang 35.600 gitu. Tapi ternyata ya 35 juga ya. Ya intinya seperti itu sih Pak. Jadi kalau saya sih mikirnya karena karena si call belum selesai, tapi ya kita kan tidak bisa terlalu agresif juga gitu ya. Takutnya kalau misalnya kita hanya melihat itu sahamnya saham uptrend, tapi modelnya kayak misalnya BSML yang kayaknya ini masih jualan ya. Kalau bahkan kata screener pun tanpa kita melihat broker summary, dia terlihat kalau masih jualan. Sampai ke berapa nih? Apakah sampai 1000? Ya bisa jadi. Tapi yang nggak tahu nanti sampai di berapa, kita baru akan action kalau ada pantulan dan kemungkinan ya kalau ini kan berarti confirm DCB ya, dead cat bonds. Nah, saya khawatirnya begitu aja sih sebenarnya. Jadi lebih kepada bagaimana melakukan treatment terhadap barang gitu loh Pak. Jadi bisa jadi pilihan stok kita benar tapi treatmentnya salah juga tetap aja yang terjadi akhirnya loss juga. Gitu. Saya sudah senang loh Pak padahal BSSR ketika Bapak japri saya itu, oh berarti dapat nih kalau 3560 berarti Pak Reski dapat dan cuan lagi sampai ke 4000 saya pikir gitu. Iya, saya mancing di 3500 nggak dapat. Ya sudah. Belum rezekinya. Ya. Baik Pak, intinya kalau seger tadi masih screenernya masih distribusi Pak ya? Berarti Pak ya? Segera supaya kita lihat dari sisi screener aja dulu Pak ya. Belum lihat apanya. Bentar. Aduh kok lambat. Padahal dia akumulasi Pak ya, kalau kita lihat screenernya ya. Jadi kalau versi yang buat Pak, kalau ada saham uptrend begini, ini keputusannya adalah ada di dua titik. Pertama, versi beliau adalah ketika bar ini walaupun hijau tapi sudah di bawah MA, ini garis MA, itu Bapak boleh keluar. Jadi misalnya Bapak ngikutin nih dari bawah. Nah sampai puncak ini konsolidasi, lalu kemudian ada penurunan, berarti paling ideal itu keluarnya di sini, di tanggal berapa nih ya? Tanggal 24 Mei. 24 Mei itu mana? 23, 24 yang ini. Berarti keluarnya di sini. Nah, kalau misalnya ngambil lagi di sini, berarti kalau kata screener sepanjang si MA-nya belum di bawah 0, berarti masih boleh hold. Kalau misalnya ngambilnya di area konsolidasi sini, gitu Pak, cara bacanya. Nah, kalau di tengah-tengah, ngambil di ARB Pak hari ini tadi Pak, 2 tick di atas ARB kejemput. Berarti Bapak harus membagi lot, suka nggak suka. Bagi lot, apakah dia akan berbalik di area yang sini? Artinya
Ini yang salah satu poin penting yang ingin saya sampaikan ke teman-teman juga malam ini, apa namanya, ketika entry pertama upayakan bahkan jangan 50%. Bahkan jangan 50%. Karena volatilitasnya luar biasa. Ini kan pagi malah diangkat dulu kan. Bayangkan kalau misalnya, oh ya ini sudah reversal. Diikutin, dibeli di setengah jam pertama mungkin di sini. Kalau di bawah ARB kan lumayan gitu ya. Padahal sudah 50%. Kalau misalnya apa namanya mental nggak kuat kan akhirnya cut loss lagi gitu ya. Tapi kalau ngatur uangnya bener, nggak perlu cut loss, insya Allah kejemput di barang gitu. Itu yang pengen saya sampaikan ke teman-teman malam ini sebenarnya. Gitu Pak. Jadi apa namanya? Tentu kita akan melihat respon market besok. Apakah mari kita lihat itunya ya, harga acuannya. Call kemana sih? Tapi kan kalau misalnya kita berpikir bahwa call masih di area di atas 300, tentu semua emiten call cuannya kan pasti gede dong. Nah, kalau cuannya segede itu, kira-kira apa namanya, harga saham-saham batubara di PBV 1, PBV 2 apa 1, gitu, kira-kira mahal apa murah? Menurut saya kok masih murah. Jadi artinya ketika money management kita masih kuat, saya kira nggak ada masalah. Seger itu berapa sih ya PBV-nya ya? IPS-nya berapa gitu. Maksud saya untuk mengkonversi antara harga kita dengan return yang akan kita dapatkan gitu. Itu kan sama dengan jawaban saya ketika kita beli TINS kan. Ketika saya ditanya, Pak, TINS SL di berapa? Jawaban saya simpel sekali. Ya tinggal dihitung saja berapa dividennya dan berapa harga sekarang. Lalu kemudian di kurs berapa toleransi kita gitu. Itu ketika saya sangat pede tapi ditanya stop loss di berapa, padahal saya kan nggak pengen ada stop loss maksudnya gitu. Gitu sih Pak. Jadi cara ngitungnya adalah langsung dilakukan kurs saja. Berapa alokasi dana Bapak, lalu berapa return yang akan didapatkan, lalu kemudian di kurs baru kemudian kita bicara batas toleransi gitu. Kalau seger saya belum lihat sebentar. Kok internetnya lambat sekali ya. Oh, sudah lumayan mahal ya Pak. 10,95. Ya. Ya tinggal kita lihat respon market besok seperti apa Pak. Karena memang sudah mahal sekali ternyata. Gitu sih Pak. Dari saya kalau saya yang pegang mungkin ya sampai sini batas toleransinya. Kalau misalnya Bapak kuat berarti kan terjauhnya sampai berapa nih? 2000 berarti terjauhnya. Ya, apakah kuat dengan apa money manajemennya ataukah mau dilepas dulu ya itu apa namanya? Balik ke strategi masing-masing besok. Gitu sih Pak. Kalau misalnya menggunakan screener, kata screener kalau saya tidak salah menyimpulkan begitu. Selama apa namanya? MA-nya belum di bawah berapa? 0 berarti masih boleh hold. Gitu intinya. Ada pertanyaan di emiten apa ya? Cusco. Baik, makasih Pak Jud, Ya. Pak Cadmin. Ya, ini Ya. screener dari Pak Dang ya Pak ya? Bukan. Oh bukannya, beda lagi ya Pak? Yang ini saya uji coba. Biasanya kan saya pakai punya Pak Dang ya. Ini Iya. saya uji coba. Cuman beliaunya belum mau disebut gitu. Tadi siang pesannya jangan disebutin kalau dari saya ya Pak. Tapi intinya kan bukan punya saya gitu. Gitu. Iya. Boleh mungkin kapan kita edukasi Pak
di grup Iya, iya, Bro, iya. Pak. Boleh. Sekalian promo juga ke teman-teman grup Bro. Thank you, Iya, makasih. kemarin saya sebenarnya nanyain Pak mau di apa enggak sama teman-teman. Beliaunya masih belum mengizinkan. Udah Bapak pakai aja dulu apa namanya diuji dulu kehandalannya gitu. Gitu sih Pak. Iya. Kalau ngelihat dari skinnernya ya lumayan juga Pak ya, nurut juga ya dengan logika ya. Iya. Ya tadi sampaikan apa namanya akumulasi ketika mungkin sudah berkurang akumulasi apalagi di bawah MA0 ya Pak ya. Ya kan udah mulai warning ya seperti itu. Sebenarnya masuk juga sih Iya. screeningnya. Jadi Sekilas cara antara broker summary belajarnya dengan ini nyambung gitu. iya user friendly juga kan kalau gini kan kita ngelihatnya dari Iya, visual kelihatannya Pak ya. betul. Nah, sebenarnya. Tapi semoga diizinkan lah buat teman-teman yang syukur. Yang penting kan buat kemanfaatan semua. Terima kasih Pak Min. Iya, sama-sama Pak Reski. Sekarang jam berapa? Jam 9. Mungkin 15 menit lagi kalau ada. Silakan. Tadi kita mau ke Costco ya? Iya. Costco posisi screener masih distribusi, tapi memang apa namanya? Nah, ini juga kalau posisi kayak gini gimana sebaiknya gitu ya. Kalau saya sih cenderung akan menunggu apa namanya? Menunggu konsolidasi, mungkin akan ada di area sini 180. Jadi kalau misalnya agresif berarti misalnya Ibu mau beli di 190, ya pastikan ada dana cadangan untuk antisipasi kalau dia turun sampai sini gitu. Kalau itu yang ingin saya sampaikan. Jadi sebaiknya bahkan sekarang itu kalau hemat saya itu jangan sekali masuk sudah 50% gitu. Jadi karena harus ngatur money manajemennya. Gitu sih. Ada yang lain? Kalau saya lebih nyaman entry kalau Costco ya 181 gitu. Kalau misalnya mau ngambil 191 sebentar saya lihat dulu bagaimana kondisinya, kalau dilihat kondisi realnya kayak apa sih gitu ya. Tapi kalau kata screener, kalau Bapak Ibu masuk sekarang berarti termasuk yang siap dengan resiko gitu. Harusnya sih distribusinya kecil ya. SMDR masih bisa hold, harusnya masih sih Pak, harusnya ya. Iya, harusnya masih bisa di hold Pak. Belum ini ada. SMDR ada potensi Pak ya, stock split ya Pak ya. Kenapa? Infonya ya SMDR Pak. Iya, mau Ada stock info split untuk ya. stock split. Nah ini untuk stock split ini strategi kayak tadi ngacu ke Harum Pak, ini memang strategi untuk orang apa namanya mungkin ya apa namanya mungkin ada yang institusi pengen distribusi barang kayak Harum, kita tahu gimana Pak menurut Pak ininya? Tidak selalu sebenarnya Pak. Jadi tidak selalu stock split itu untuk kepentingan distribusi, kecuali kita melihat memang barangnya sudah sangat mahal ya, kayak Harum itu kan sebenarnya sudah sangat premium, sama kayak Hoki ketika stock split itu juga premium juga dia jualannya kan. Jadi maksudnya untuk emiten di sektor itu, misalnya di sektor pangan ya, misalnya kita lihat Budi itu masih PBV-nya 0,5 misalnya. Oke, ketika stock split itu kalau nggak salah di PBV 4 kalau nggak salah ya. Dengan rasio yang lain yang artinya cetak cuannya nggak seberapa tapi jualannya sangat premium gitu. Kalau saya sih cenderung lihat itu. Kalau Harum kemarin selain memang harganya premium, saya mengkhawatirkan karena ada statement resmi gitu loh maksudnya Pak.
Kalau ini kan saya belum lihat statement resminya mau ngapain dia, dari stock split mau ngapain. Memang kalau secara weekly ya, Iya. ya Kalau dari monthly, weekly ngeri juga Pak ya. Mulai dari nah, 300-an sudah sampai mengerikan 4.000. Ini tergantung udah ibaratnya udah langit ke langit ini Pak. Nah ini entry-nya di berapa gitu yang jadi masalah. berapa ini ibaratnya udah langit ke langit ini ya. Dari 300 something ya sampai 4.000. Waduh. Iya, sebenarnya kalau dari sisi ini sudah kena sih, sudah kena target ya. Dari yang terakhir saja sudah kena target. Gitu. Apakah yakin masih ke 5.000? Ya bisa saja, tapi maksudnya kalau kalau untuk sementara sih ya, kalau sama-sama tinggi, saya lebih nyaman ke sama-sama tinggi nih Pak ya. Sama-sama tinggi, saya lebih nyaman di RIX sama lebih nyaman di ini. Nah ini juga sama-sama tinggi, tapi apa namanya, kemungkinan breakout-nya lebih ada nih. Ini kan sama-sama tinggi. Dan apa namanya, screener masih pede banget gitu ya. Iya, kalau ngelihat dari LTRS tadi ngebentuk base terus Pak ya. Base terus, nah base ini kan sudah naik. ada penurunan. Jadi ya saya nggak tahu Pak Santuti kayak entry di mana, apakah ikut di entry-nya bareng Pak siapa namanya? Pak Bayu. Mungkin kalau entry-nya di Pak Bayu kan mungkin di area sini ya. Artinya sudah hampir 4 kali ya, 3 kali backer lebih. Sayangnya Masih saya floating nggak. profit ya Pak? Hah? Masih floating profit sekitar 40-an. Oh, masih floating profit 40-an%. Ya. Oke. Ya, Bapak tinggal putuskan kalau misalnya ini pakai weekly aja Pak. Kalau weekly-nya sudah nggak memungkinkan, artinya ini kan konsol di pucuk nih. Apakah ditutup dengan candle seperti ini, apa justru turun? Nah, ini memang ini Pak ya. Kalau dari sisi screener sudah ada 3 bar di bawah MA. Memang udah gitu. Artinya level warning-nya sudah ada gitu. Udah lemah ya Pak. Dari sisi screener nih Pak. Kalau dari pengamatan si Bapak yang develop sistem ini begitu penjelasannya. Iya, cakep juga Pak ya screenernya. Sudah ada warning ya. Ya. Turun di bawah MA. 3 bar turun di bawah MA. Kalau satu lagi rekomnya screener adalah sell. Rekomnya screener ya Pak. Lagi satu bar ya? Iya, 1 bar di bawah itu. Nah kalau misalnya yang ini malah nanjak, nih Pak, malah naik lagi. Itu posisinya. Apakah ini mirip nggak screener sama yang buy sell ya Pak Dang ya, Pak Satimin? Logiknya harusnya sama Pak. Sama Pak. Oh, iya. Logiknya harusnya sama, cuman tergantung kenyamanan user mau pakai yang mana. Jadi misalnya ini kan sideways Pak ya. Screener mengatakan sudah ada akumulasi di sini. Jadi sejak awal mungkin ketika di sini ini spike kemungkinan. Ini ada spike lalu kemudian ada akumulasi secara konstan. Gitu. Kalau cara baca screener. Kalau misalnya kita mau buka broker summary-nya, saya sih meyakini kalau misalnya kita mau kombinasikan dengan spike, saya meyakini ini spike nih Pak. Tanggal 28 Januari 2022. Gitu. Cuman kitanya aja yang belum menyadari bahwa di situ ada spike. Karena memang bisa jadi barang ini belum jadi bagian dari stock universe yang kita punya gitu. Padahal kita tahu yang sedang hype adalah sektor transportasi laut. Nah, itu masalah kelemahan kita lah ya. Iya, kalau dilihat dia akumnya lama juga Pak ya. Lama Pak, lama. Karena ini kan lotnya tipis Pak, kayak si RIX itu. Rata-rata, tapi enaknya screener ini begitu
begitu barnya hijau, lalu kemudian jalan, Pak. Jadi ketika ini akum di atas MA merah, ini belum jalan. Begitu sekalinya hijau terus, itu jalan terus tanpa henti. Enaknya di situ sih. Nah ini posisinya distribusi tapi markup distribusi si LTLS. Artinya kalau untuk entry tidak recommended, tapi kalau yang punya barang masih bisa hold gitu loh posisinya kalau ditanya, Pak, bagaimana view LTLS? Kata screener mengatakan, kalau punya barang masih boleh hold, tapi kalau belum punya barang sebaiknya tidak entry gitu, karena bukan waktu yang tepat untuk melakukan pembelian. Gitu. Tapi kalau punya barang, kata screener masih boleh hold. Gitu. Ini cara bacanya screener kayak gitu, Pak. Sejauh ini sih saya nyaman dengan barang ini. PPE, sebentar. Pak Sat, boleh minta view-nya di NICL nggak? Oh ya, sebentar, Pak. Bu. Ya, makasih, Pak. Iya. Iya, kalau IPPE termasuk yang agresif sebetulnya. Ini sudah nutup cap, kata screener. Barangkali perlu dipastikan sekali lagi, tapi masih harusnya sudah masuk area buy ya. Kecuali kalau misalnya ini base ini jebol, berarti mau tidak mau kita harus menunggu di daerah sini gitu. Tapi menurut saya sih kalau kata screener sih akumulasi ya. Jadi lagi-lagi barnya merah mengarah ke bawah 0, tapi di atasnya MA walaupun tipis gitu. Itu posisinya. Ini kita tanpa melihat tanpa charting yang pakai harmonik, tanpa melihat progress summary, tanpa macam-macam ya. Oke, kita masuk ke apa tadi Pak? Bu, NICL. Iya, Pak, NICL. Hari ini ARB lock, Pak. Oh, ARB, oke. Nah, kalau kayak gini saya pakai teori lama, Bu. Saya akan, kalau misalnya beli, saya akan ngedeketin di sini. 98 baru baik. Nah, ini juga screenernya gitu kan. Dia masih belum patah, tapi sudah warning karena sudah ada satu bar resmi di bawah MA gitu. Nah, ini juga kan sideways, posisinya akumulasi, begitu hijau satu jalan. Nah, enaknya tuh sederhana begini itu loh yang saya suka. Tapi kenapa saya mengatakan boleh spek buy di 98, karena ini sangat impulsif di candle ini gitu. Nah, biasanya false break ke bawah 100, 98 kemudian balik lagi. Itu biasanya gitu. Kalau kita ngikutin gun numbers kan biasanya 101, tapi biasanya dia bikin false break ke 98. Jadi kalau saya melihat NICL, saya harus pastikan di 98 dia di reject gitu. Kalau saya, Bu ya. Iya. Berarti kalau misalnya mau average down itu kita lihat posisi price action-nya di 98, Pak ya. Ya. Kalau misalnya dia reject area itu berarti baru kita average down gitu, Pak ya. Ya. Iya. Makasih Pak Sat. Iya, sama-sama. Pak punten Pak, 3C, 8C, MA3 itu artinya apa ya? Oh, ini 3 close candle sama 8 close candle yang mewakili ini. Oh, jadi teorinya yang dia pakai adalah tolong bukan ya, kan beda ya, Pak. Dan kan ada yang jangka pendek, menengah, panjang itu beda Pak ya. Beliau mengatakan ini dari teorinya, kalau nggak salah kemarin disebutin dari teorinya Larry William, kalau
saham lagi rally itu 3 hari berturut-turut itu close-nya itu tidak di bawah close yang kemarin gitu. Jadi kalau misalnya close-nya masih di atas yang kemarin, berarti walaupun koreksi itu masih boleh hold gitu. Jadi dia pakai 3C 3 hari close, 8 hari close gitu. Ini pengaturan MA-nya gitu. Jadi kalau ini merah berarti dia di bawah yang sini gitu. Jadi tanpa melihat ini pun kita tahu bahwa pasti close-nya di bawah. Gitu sih, Pak. Boleh Pak izin Pak, Ya. LPPF mungkin Pak, mungkin teman-teman banyak yang punya barang. Oh di iya, LPPF. LPPF. Iya, ini LPPF mungkin kemarin manfaat itu untuk teman-teman juga, saya juga ya Pak. termasuk pengaturan money manajemennya juga gitu ya. Nah, yang saya waktu di sini kan keluar nih. Saya keluar lalu saya pengen ngambil area sini Pak sebenarnya. Ternyata nggak dikasih lagi. Belum nggak dikasih. Pikir saya kalau ke sini saya ambil lalu hold untuk ngeberesin berapa? 5325. Kenapa 5325? Karena ini Pak, nih. Ini ada gap di sini. Nah, LPPF kalau ngikutin screener memang posisinya akum tapi markdown. Jadi markdown dulu ngikutin channelnya, baru kemudian bisa spike buy lagi. Ini kalau pakai screener Pak ya. Jadi nunggu area konsolidasinya. Apakah akan dijemput di sini atau balik lagi ke atas, tapi karena posisi akumulasi tapi markdown gitu. Intinya sih gitu. Masih posisi markdown sesuai dengan channel. Ada tulisannya. Jadi kalau pertanyaannya Pak, kalau saya punya barang swing, bagaimana? Kalau saya tradingin Pak. Saya tradingin gitu. Jadi misalnya ini kan ada gap lagi nih ya Pak ya. 5.000 ke 5.025. Berarti saya lihat nih level 5.000 5.025 apakah di reject. Kalau di reject saya langsung ambil lagi. Begitu dapat cuan seperti halnya ketika saya dapat di sini kan. Ini kan saya beli 5.025 ditarik balik kuning. Ya udah jualan dulu gitu. Jadi sehari 7% dengan pengaturan lot yang bagus itu tetap kita bisa cuan. Walaupun di LPPF bocorannya saya pakai dana sekitar 350 juta, saya masih loss 3,5 jutaan lah. Totalnya ya, total in out gitu. Intinya saya masih loss 3,5 juta. Tapi maksudnya ketika diseret sampai sini, hanya loss 3,5 juta, saya pikir dari 350 juta, saya pikir tidak terlalu sulit untuk balikinnya gitu. Kalau beda dengan kalau kita diem aja gitu loh Pak, maksudnya. Mungkin floating loss-nya dengan penggunaan modal segitu mungkin akan jauh lebih besar. Gitu Pak. Dia ada info di sini akumulasi tapi Ya, kan memang ada markdown akumulasi, ada kalau yang tadi LTLS markup distribusi gitu ya. Jadi kan kalau kita belajar bandarmologi kan memang ada 4 kemungkinan kan. Yang bagus adalah ya akumulasi ya markup gitu. Iya. Jadi PD pegangnya gitu kan. Walaupun juga ketika markup sambil distribusi juga kadang-kadang juga jauh larinya, tapi kenyamanan pegangnya itu yang berbeda dengan akumulasi dan markup. Berarti kalau yang akumulasi markdown dalam tanda kutip masih ada di akum Pak ya, walaupun dia di markdown gitu ya, masih tarafnya aman daripada mungkin distribusi tapi markup gitu ya, ujung-ujungnya dia di distribusi gitu Pak ya. Iya, tapi kalau sebagai trader kan yang penting dinaikin gitu kan. Masalahnya adalah dinaikinnya sampai titik di mana gitu kan. Artinya kita sudah harus aware dengan tingkat greedy kita harus sudah dikurangi gitu loh maksudnya.
sama kayak ini berarti memang akum tapi markdown-nya sampai posisi mana gitu Pak ya? Iya betul. Sama kan kayak waktu kita diseret di trim kan Pak. Iya benar Pak trim ya. Kita kan pernah diseret di trim toh. Mana? Ujungnya dibalikin lagi. Yang ini kan, nih, ujungnya dibalikin lagi ke sini. Masalahnya adalah ini panjang markdown-nya yang bikin kesel. Begitu jebol ya lumayan sih. Nah ini sudah masuk base ini Pak ya, sudah masuk support ya Pak. Akum lagi ya. Iya. Iya malah jadi kelihatan malah ya. Iya jadi kelihatan malah. Jadi Ya ini artinya kalau kayak gini kan berarti artinya loris kan. Ini Mas Andrea Gandhi udah nanyain lama Pak, trim sudah bisa di swing, saya masih belum ngambil posisi. Tanya lagi Pak, trim gimana masih sudah bisa di swing, saya belum ngambil posisi lagi. Itu jadi artinya ya kalau misalnya mau mau menggunakan screener ini dan bermain aman berarti nunggu bar hijau. Kalau mau masuk sekarang pun nggak apa-apa karena low risk gitu aja. Tinggal menentukan kekuatan kita, batas toleransinya seberapa. Gitu sih intinya. Oh gitu. Maksudnya bar hijau itu bar yang di bawah tuh Pak ya? Iya, bar yang ini. Akumulasi itu ya? Iya. Walaupun kelihatannya akum tuh di 3C sama 8C tapi masih barnya masih merah. Kayak ini kan. Ini sekali bar Hmm. hijau lumayan Jalan. rally-nya gitu. Ya gitulah. Ada CA Pak ini Pak, trim Pak. Trim kan kemarin habis tender offer, cuman tender offernya di bawah ya. Si Pak Garibaldi Thohir yang ambil alih. Oke, ya. Jadi tapi memang bukan akuisisi 100% masalahnya. Dia akuisisi kalau nggak salah cuma baru 30%, baru. Nggak tahu apakah akan dilanjut apa tidak, saya nggak tahu. Kecuali bapaknya sendiri yang tahu ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Kayaknya udah malam. Kalau misalnya ya Pak Saf, Pak boleh bantu untuk views Chen Pak. Chen, oke. Sebentar Ya. Ibu. Satu lagi Terima ya. kasih. Chen itu titik rawannya seingat saya adalah di 180. Ya Bu ya. Tapi ternyata sudah ada rejection tadi 191. Iya. Ya. Sebentar saya lihat. Chen masih dengan gambar lama ya. Yang tak pikir mau HNS gagal breakout. Nah, kalau ngikutin screener memang posisinya masih markdown, tapi biasanya memang gini. Ini kalau kayak gini biasanya saya akan cek ke dalamnya. Kalau Ibu belum punya barang, ya nunggu aja di 180, atau kalau misalnya pengen masuk juga nggak apa-apa 191, tapi harus sedia dana untuk senario ke 180 gitu sih Bu kalau saya ya. Nah, targetnya masih sama di area ini. Itu. Oh, kebetulan sudah ada barang sih Pak. Di berapa Bu? Di 199. Oh, 199. Enggak terlalu jauh ya. Kalau misalnya kita kombinasikan dengan spike volume, ini harusnya kan masih ada yang cover harganya. Oke. Harusnya ada yang cover. Lalu kita lihat dari sisi inflow, dan kemudian terakhir itu kan waktu itu pembelian si pengendali ada di 20 berapa Bu? 207 ya. Ya artinya masih aman, cuman memang kalau kita melihat foreign-nya masih distribusi seperti yang dikatakan screener gitu. Kalau saya sih masih aman, saya hold ya Pak ya. Iya. Kalau 199
sepanjang Ibu masih punya dana cadangannya, saran saya hold aja. Oke. Makasih Pak Sat. Ya Pak, Bu. Saya kira itu dulu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini membantu. Saya hanya pengen memesankan begini. Money manajemennya diperketat, dirampingkan portonya jangan terlalu banyak, karena nanti kalau banyak agak bingung melakukan treatmentnya bagaimana, mana yang harus selamatkan terlebih dahulu, mana yang harus diprioritaskan. Saya kira itu. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih sudah sampai akhir. Semoga besok bangun dalam kondisi sehat, segar, dan cuan selalu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.